Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan kajian kita dengan tema bekal menyambut tamu istimewa. Sebagaimana telah berlalu pada beberapa pertemuan, kita akan senantiasa membahas hadis-hadis seputar puasa yang terdapat pada kitab Siyam di dalam kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Baik, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas bahwasanya kabar dari satu orang ini bisa diterima untuk menetapkan awal bulan Ramadan, sebagaimana disebutkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Bahwasanya beliau melihat hilal lalu kemudian disampaikan kepada Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi SAW berpuasa dengan dasar hilal yang dilihat oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian Nabi SAW memerintahkan manusia untuk berpuasa. Adapun apabila kita lihat pada kitab Bulughul Maram yang aslinya, setelah hadis itu setelah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, maka akan ada hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwasanya ada seorang Arab Badui yang dia melihat hilal, lalu kemudian menyampaikan kepada Nabi SAW. Lalu kemudian orang Arab Badui tersebut disumpah, sumpahnya diterima oleh Nabi SAW. Lalu kemudian persaksian beliau, yakni kabar beliau dalam hal hilal ini dijadikan sebagai patokan awal bulan Ramadan. Akan tetapi hadis tersebut tidak kita bahas pada kesempatan kali ini karena sebagaimana telah dijelaskan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang mursal. Hadis yang mursal atau sanadnya terputus. Dan apabila kita pelajari ilmu mustalahul hadis, maka kita akan ketahui bahwasanya hadis mursal itu masuk dalam kategori hadis yang lemah. Oleh sebab itu kita tidak memakainya dan kita tidak menjelaskannya pada kesempatan kali ini. Dan di antara para ulama yang melemahkan hadis tersebut adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Allahu ta'ala a'lam. Baik, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Wa an Hafsah ummul mu'minin radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubayyit as-sawma qabla al-fajr fala siyama lahu. Dari Hafsah ummul mu'minin radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meniatkan puasa pada malam harinya, ini sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan juga Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Ibnu Khuzaimah, dan juga Al-Imam Ibnu Hibban. Baik, perawi hadis ini Hafsah radhiyallahu anha, ini merupakan putri dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan Hafsah ini termasuk merupakan salah satu dari istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu beliau pun mendapat julukan Ummul Mukminin. Semua dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki gelar Ummul Mukminin. Di antara faidah di sini memberikan faidah kepada kita yang begitu besar.
Ya, di antaranya yang pertama, yakni hadis ini menunjukkan bahwasanya puasa haruslah disertai dengan niat sebagaimana ibadah yang lainnya. Ya, para ulama menyebutkan ada kaidah an-niyatu syartun lisairil a'mal. Ya, niat itu adalah syarat bagi setiap amal. Ya. Adapun niat, ya, maka para ulama membagi niat ini menjadi dua. Yang pertama adalah niyatul amal, yakni masuk dalam pembahasan jenis atau macam niat yang pertama ini adalah niat ini membedakan amal yang dikerjakan seseorang itu apakah itu berupa ibadah ataukah dia tidak bernilai ibadah. Ya. Contoh, seseorang yang dia berpuasa, bisa jadi puasanya itu bernilai ibadah ataukah tidak, ini maka tergantung pada tergantung pada niatnya. Apabila seseorang itu berpuasa, dia niatkan, oh ya saya mau puasa sunnah, ya, puasa Senin Kamis karena bertepatan dengan hari Senin, maka dia akan mendapatkan mendapatkan pahala. Dia mendapatkan pahala puasa tersebut dengan izin Allah. Namun apabila orang yang satunya lagi, dia ada orang yang dia berpuasa karena keesokan harinya orang ini akan menjalani operasi, maka puasa yang dilakukannya ini tidaklah bernilai ibadah. Kemudian jenis niat yang kedua yaitu niat pelaku, ya, niat pelaku amal tersebut apakah untuk Allah ataukah bukan. Ya. Apabila orang tersebut meniatkan amalnya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka akan bernilai ibadah. Apabila seseorang ini meniatkan amalnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala atau mungkin untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bernilai ibadah, bahkan bisa bernilai dosa. Contoh, seseorang yang dia melakukan memutari alun-alun misalkan, karena mungkin kuncinya hilang, ya, dia putri alun-alun itu untuk mencari kuncinya, mana kunci saya, dia mutar sampai mungkin 6 kali atau 7 kali baru kemudian kuncinya ketemu, ya, maka orang ini tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa. Tapi ketika orang tersebut memutari alun-alun dengan niat ibadah kepada Allah, dia meniatkan memutari alun-alun ini untuk meniatkan ibadah kepada selain Allah. Ya, misalkan dia tawaf di situ untuk mengagungkan, ya, selain Allah, ya, maka ini adalah perbuatan dosa. Ya. Adapun seseorang yang dia tawaf di Ka'bah, maka dia akan mendapatkan pahala biidznillah dan dia bernilai ibadah. Ya, ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, sesungguhnya amal itu bergantung pada niat dan masing-masing orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Kemudian faedah yang kedua, bahwasanya niat itu letaknya adalah di hati. An-niyatu mahalluhal qalbu. Ya. Niat itu letaknya adalah di hati. Oleh sebab itu niat ini termasuk bentuk amalan hati. Ya, yang mana amalan hati tidak perlu kemudian untuk dilafalkan atau dijaharkan. Ya. Tidak perlu kemudian kita membaca lafal-lafal niat tertentu ketika kita ingin melakukan puasa atau bermaksud melakukan puasa Ramadan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di hati hamba-hambanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah." Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian menyembunyikan,
di dalam hati kalian ataupun menampakkannya, maka Allah pasti akan mengetahuinya. Ya, Allah pasti mengetahuinya. Ya. Dan sebagaimana juga tidak pernah dinukil dari Nabi SAW bahwasanya beliau melafalkan niat-niat tertentu dengan lafaz-lafaz tertentu tatkala beliau akan melakukan puasa, khususnya puasa Ramadan. Ya, tidak ada niat yang misalkan Allahumma nawaitu shaum. Ada. Kita tidak pernah mendapati satupun riwayat baik yang sahih maupun yang dhaif. Wallahu taala a'lam. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, yakni apabila seseorang dia tidak melakukan niat, dia tidak meniatkan ya di malam harinya dia akan melakukan puasa wajib, maka puasanya tidak sah. Ya, wajib bagi orang ini untuk senantiasa memasang niatnya ya pada malam hari ketika melakukan puasa wajib ya. Dalam hari ini yang dimaksud adalah puasa Ramadan ya. Adapun para ulama berbeda pendapat ya, apakah harus dipasang niat ini setiap malam ataukah cukup satu kali saja ya. Maka pendapat yang pertama adalah niat ini dipasang pada setiap malamnya ya. Wajib bagi yang akan berpuasa untuk meniatkan puasanya ya, setiap hari, setiap malam. Dan ini merupakan pendapat dari Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ya, dan pendapat yang kedua ya, boleh kemudian hanya diucapkan sekali saja di awal bulan Ramadan ya. Boleh diucapkan sekali saja pada awal bulan Ramadan. Ya. Dan ini merupakan pendapat dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, beliau menjelaskan bahwasanya cukup bagi seorang untuk meniatkan sekali saja di awal bulan Ramadan ya, ketika akan memasuki awal bulan Ramadan. Namun apabila seseorang ini ya di tengah puasanya itu kemudian dia putus, misalkan karena safar ya atau sakit, kemudian dia mendapati beberapa hari yang dia tidak berpuasa, maka setelah kemudian dia sembuh ya dari sakitnya itu, tatkala dia masih menjumpai Ramadan ya, misalkan masih ada Ramadan, maka wajib bagi dia untuk mengulang niatnya tadi ya. Wallahu taala a'lam. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, kami mengajak Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudaraku untuk saling membantu. Ada saudara-saudara kita yang membutuhkan, maka hendaknya bagi mereka yang memiliki kelapangan rezeki, ya, yang mungkin ada kelebihan harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka marilah kita untuk saling tolong menolong dan membantu. Ya, ada saudara-saudara kita yang mereka terkena dampak dari pandemi ini, yang diantara mereka kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Ya, diantara mereka bahkan ada yang tidak bisa makan. Maka saya ajak untuk antum sekalian menyisihkan hartanya sebagian untuk didonasikan kepada mereka ini. Ya, mari kita bantu mereka, baik melalui lembaga yang resmi ataupun bisa antum sekalian salurkan sendiri melalui kepada saudara-saudara yang membutuhkan, atau juga bisa dititipkan kepada rumah singgah mu'alaf. Ya, ada juga para mu'alaf yang mungkin juga terkena terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.